Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairatul Lutfiyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, digitalisasi dalam memberi solusi di tengah pandemi. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang digitalisasi pendidikan di masa pandemi, khususnya bagi anak-anak. Masa pandemi saat ini muncul adanya perbatasan pergerakan dan aktivitas masyarakat di luar ruangan dalam rangka memenuhi peraturan protokol kesehatan atau physical distancing untuk mengurangi angka penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, digitalisasi menjadi solusi dalam pendidikan. Digitalisasi memang mempermudah dalam proses pembelajaran dalam memanfaatkan website yang ada. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa selain mempermudah dan dalam proses pembelajaran dalam memanfaatkan website yang digunakan instansi-instansi sekolahan sebagai bentuk digitalisasi pendidikan, maka hal ini juga tidak bisa dipungkiri menimbulkan berbagai permasalahan. Sebelum saya menerangkan dan saya akan mengambil permasalahan pada pendidikan digitalisasi, maka sebelum itu saya akan menjelaskan terkait dengan what is digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Digitalisasi merupakan suatu proses yang memanfaatkan informasi atau produk-produk digital yang lebih bermakna. Digitalisasi ini lebih cenderung ke proses peralihan. Jika kita melakukan proses digitalisasi, yang harus dihasilkan dalam digitalisasi adalah suatu strategi pelaksanaan. Salah satu dampaknya juga adalah solusi penanganan. Misalnya, yang tadinya kita membaca buku, bentuknya juga buku, kita membawa buku kemana-mana, sekarang dengan mudahnya kita bisa membuka perpustakaan digital. Dengan lebih hemat, dengan lebih praktis, dimanapun hanya membawa HP, kita bisa membuka perpustakaan dan membaca perpustakaan yang digital. Contohnya lagi ketika sebelumnya kita sekolah tatap muka. Tapi sekarang karena adanya COVID-19, maka kita beralih ke sekolah daring atau sekolah online, di mana ada beberapa sekolah yang memanfaatkan digital seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya sebagai metode dan sebagai jalan untuk pembelajaran. Dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai beralihnya yang awalnya tatap muka beralih ke digital, maka tak bisa dipungkiri akan menimbulkan berbagai permasalahan. Di sini saya mengambil terkait dengan digitalisasi pendidikan. Terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama, kurang melek terhadap pemanfaatan teknologi, baik dari pengajar atau guru, siswa, dan orang tua yang membantu anaknya dalam mengerjakan tugas. Di sini tidak semua guru pandai akan memanfaatkan teknologi dalam pembuatan
video edukasi untuk memberikan materi dalam setiap pembelajaran. Tidak semua guru bisa memanfaatkan teknologi, baik itu dalam memberikan video edukasi dan memanfaatkan teknologi seperti Gmail, Zoom, dan lain sebagainya itu. Siswa juga begitu. Siswa juga tidak terkadang siswa itu malah kecanduan terhadap handphone. Tidak bisa dipungkiri sekarang zamannya bermedia sosial. Semua siswa kecanduan terhadap hal itu. Maupun orang tua yang menemani, membantu anaknya dalam menyelesaikan tugas. Tidak semua orang tua bisa memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, kurang pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Karena tidak semua guru bisa pandai dalam berteknologi dalam memberikan video edukasi, penggunaan Gmail, terus Zoom, maka secara otomatis seorang guru itu bisa memberikan materi secara tulisan dan dikirimkan ke grup WA. Bisa jadi, tetapi dalam hal itu siswa terkadang tidak paham apa yang disampaikan. Untuk itu biasanya guru menggantikan tugas, karena guru yang memiliki kepentingan atau kesibukan, biasanya guru itu menggantikan kekosongan tersebut dengan tugas. Nah, dengan memberikan tugas tersebut, orang tua yang menemani, karena berbagai orang tua itu berbeda-beda, ada yang kurang pengetahuan, ada juga yang pandai pengetahuan karena sudah berpendidikan tinggi. Berbagai karakter orang tua tersebut tak bisa dipungkiri, tidak semua orang tua itu bisa paham terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka orang tua tidak paham dan anaknya pun tidak paham. Maka kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran itu sangatlah banyak keluh kesah antara anak dan orang tua terhadap pembelajaran tersebut. Hal itu menyebabkan pengaruh terhadap pola pikir siswa. Banyak sekali yang beranggapan bahwa mengandalkan digitalisasi pendidikan akan mempengaruhi pola pikir siswa, khususnya dalam menerima informasi. Proses memperoleh informasi secara online dapat dilakukan dengan mudah oleh para siswa sehingga tanpa bantuan pengajar profesional pun siswa dapat mengakses informasi melalui internet. Hal ini bisa dilakukan oleh siswa karena biasanya siswa itu terkadang ketika guru memberikan tugas, dengan mudahnya siswa mencari di website tanpa disadari bahwa informasi atau jawaban yang ada di internet itu tidak semua benar. Tapi siswa dalam hal ini melakukan hal tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap pembelajaran. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua yang memiliki karakter, salah satunya adalah
kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman, orang tua biasanya juga mencari jawaban atas persoalan yang diberikan guru oleh anaknya di internet tanpa memperhatikan itu benar atau salah. Yang penting mendapatkan jawaban atas pertanyaan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang timbul? Solusi yang tepat bagaimana sih agar permasalahan tersebut dapat diberikan solusi? Ada beberapa solusi. Yang pertama, pemerintah kita harus memberikan semacam sosialisasi atau webinar secara online tentang bagaimana memanfaatkan serta menggunakan teknologi itu dalam hal mengajar, atau bisa dengan memberikan tutorial pembuatan video edukasi terhadap pengajar atau guru. Selain itu, pengajar juga harus bisa memanfaatkan teknologi guna memberikan materi terhadap siswa. Yang ketiga, jika pengajar memiliki kepentingan yang harus mengisi kekosongan dengan menggantikan tugas, dalam artian pengajar atau guru ini sibuk sekali, maka setelah mengetahui hasil siswa, pengajar harus melakukan evaluasi terkait dengan pemahaman siswa dalam pergantian tugas tersebut. Maka di sini pengajar harus memberikan evaluasi bagaimana seorang siswa ini harus paham terhadap materi selama sekolah. Yang keempat, memang dalam kondisi saat ini peran orang tua yang diperlukan dan sangat penting bagi seorang anak, baik itu untuk menemani anak, mendidik anak, dan lain-lain. Maka bisa orang tua sebisa mungkin bisa mengatur jadwal untuk orang tua yang sibuk atau memiliki pekerjaan, bisa mengatur jadwal dengan anaknya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan anak, karena anak juga butuh bimbingan. Tidak bisa anak itu sendiri memahami materi apa yang diajarkan guru, apalagi di masa pandemi ini, di masa sekolah daring. Tak semua guru itu memberikan video edukasi di setiap materinya. Selanjutnya, memberikan dan mengadakan seminar sosialisasi secara online dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengarahan dalam perpustakaan online dan informasi mana yang benar dan mana yang salah, baik dari orang tua maupun siswa terhadap penggunaan internet. Karena banyak sekali di masa pandemi saat ini, siswa itu ketika menjawab soal yang diberikan oleh guru itu terkadang hanya mencari di internet lalu dikopas. Setelah itu tanpa berpikir itu benar atau salah. Tak bisa dipungkiri bahwa tidak semua jawaban yang ada di internet itu benar. Seperti halnya orang tua. Orang tua memiliki berbagai karakter. Ada orang tua yang kurang pengetahuan. Ada orang tua yang memang
sudah berpendidikan tinggi. Ketika orang tua kurang pengetahuan, biasanya orang tua juga melakukan pencarian jawaban atas pertanyaan guru yang diberikan oleh anaknya di internet. Karena kurang pengetahuan itu bingung, mengalami keluh kesah. Yang akhirnya apa? Akhirnya orang tua juga akan berekspresi ke media sosial tanpa memutuskan solusi. Sebenarnya bisa kita memberikan solusi terhadap guru dan orang tua. Bagaimana caranya? Bisa dengan orang tua membicarakan keluh kesah terhadap pengajar atau guru dari anak-anaknya apabila terdapat materi yang kurang paham. Karena banyak sekali orang tua yang berekspresi di media sosial tentang keluh kesah di dalam mengerjakan tugas anaknya. Begitulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.